Bagaimana jika ibu mertuamu berkata, seandainya dulu ibu bertemu kamu lebih dulu, tepat saat kamu baru saja menikahi putrinya dan tinggal serumah dengannya? Kalimat itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga menghantam hati Wahyu, pemuda 23 tahun yang mengira kehidupan barunya akan sederhana dan bahagia. Di rumah yang awalnya terasa hangat, perlahan hadir ketegangan yang membuatnya tak bisa lagi membedakan kasih sayang seorang ibu dengan tatapan yang menyimpan hasrat. Tapi benarkah semua ini hanya ilusi Wahyu semata? Atau memang ada sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi? Mari kembali ke awal, saat semua tampak biasa dan Wahyu pertama kali melangkah masuk ke rumah itu. Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari bersinar lembut di sela-sela daun jendela rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari 3 kamar dan 1 ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Tapi kehangatan di dalamnya membuatnya terasa seperti surga kecil di tengah dunia yang gaduh. Wahyu merapikan kemejanya di depan cermin. Usianya baru 23 tahun. Wajahnya masih segar, senyumnya hangat, dan tatapannya selalu penuh semangat. Hari itu, seperti biasa, ia bersiap berangkat kerja setelah sarapan bersama istrinya, Rani, dan ibu mertuanya, Bu Asih. Mas, telurnya sudah aku goreng. Nasi gorengnya juga baru matang, ujar Rani sambil meletakkan piring di meja makan. Wahyu tersenyum. Terima kasih sayang, kamu memang istri terbaik. Bu Asih muncul dari dapur dengan celemek yang masih melilit di pinggangnya. Perempuan itu berusia awal 50-an. Dengan kerutan halus di wajah dan rambut yang sudah mulai memutih di sisi pelipis. Namun cara berjalannya tetap tegak dan penuh percaya diri. Sorot matanya tajam, menyimpan cerita masa lalu yang tak sepenuhnya mudah ditebak. Ayo, makan dulu sebelum dingin, kata Bu Asih sambil tersenyum. Wahyu harus tetap kuat cari nafkah buat anak ibu ini. Wahyu mengangguk sopan. Ia sudah terbiasa dengan candaan Bu Asih yang sedikit genit. Tapi baginya, itu sekadar gurauan khas orang tua. Tidak lebih. Mereka bertiga duduk dan makan bersama. Suasana terasa hangat. Tak ada yang aneh, tak ada yang salah. Seakan semuanya berjalan sebagaimana seharusnya. Setelah sarapan, Wahyu pamit dan mencium kening istrinya. Rani tersenyum malu-malu. Ia masih menikmati manisnya kehidupan sebagai pengantin baru. Mas hati-hati di jalan. Ya, ucap Rani. Insya Allah, jawab Wahyu, lalu beralih pada Bu Asih. Ibu, saya berangkat dulu. Bu Asih menatapnya dengan senyum yang entah kenapa terasa sedikit berbeda pagi itu. Iya, hati-hati nak. Jangan terlalu capek di luar. Nanti bisa-bisa nggak sempat manjain istri di rumah, katanya sambil tertawa pelan. Wahyu hanya membalas dengan senyum kaku. Ia mengira itu hanya lelucon biasa, tapi di hatinya ada sedikit kerikil yang mengusik. Ia mencoba mengabaikannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Wahyu pulang kerja tepat waktu, membantu Rani membersihkan rumah, kadang bercanda dengan Bu Asih yang sering ikut duduk bersama mereka di ruang tamu. Sore hari, mereka menonton sinetron atau acara masak di televisi. Semuanya tampak normal. Namun, semakin lama Wahyu tinggal di rumah itu, semakin ia menyadari ada hal-hal kecil yang membuatnya mulai bertanya-tanya. Suatu malam, ketika Rani sedang tidur lebih awal karena sakit kepala, Wahyu duduk sendiri di ruang tamu sambil membuka ponsel. Bu Asih tiba-tiba muncul dari dapur dengan 2 gelas teh hangat. Kamu belum tidur, Wahyu? Tanyanya. Belum, Bu. Rani udah tidur duluan. Saya lagi cari bahan buat kerjaan besok. Bu Asih duduk di sampingnya. Bukan di kursi lain, tapi tepat di sampingnya. Minum. Oh, dulu tehnya, biar hangat. Katanya sambil menyodorkan gelas. Terima kasih, Bu. Wahyu menerimanya dengan ragu. Jarak duduk mereka terlalu dekat. Bau parfum Bu Asih menyengat hidungnya. Wangi yang tidak biasa. Ia menoleh ke arah Bu Asih dan mendapati wanita itu sedang menatapnya dalam-dalam. Saya mirip sama siapa, Bu? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana.
Bu, Asi tertawa kecil. Kamu itu mirip suami ibu waktu muda. Lembut, perhatian, dan punya sorot mata yang jujur. Wahyu tersenyum canggung. Ia mengalihkan pandangan ke layar ponselnya, pura-pura fokus. Kadang ibu mikir, Bu Asi berkata pelan. Rani beruntung dapat kamu. Ucapan itu seharusnya terdengar biasa. Tapi nada suaranya dan caranya menatap Wahyu membuat dada Wahyu terasa berat. Keesokan harinya, Wahyu mengantar Rani ke dokter karena flu yang tak kunjung sembuh. Bu Asih ikut menemani. Di sepanjang perjalanan, Rani duduk di kursi depan, Wahyu menyetir, dan Bu Asih duduk di belakang. Tapi, sesekali Bu Asih menyentuh pundak Wahyu dari belakang dan memberi komentar seperti, "Kalau kamu punya anak nanti, pasti ganteng kayak kamu ya." Wahyu tertawa kecil, tapi hatinya semakin gelisah. Ia tak tahu bagaimana harus merespons. Rani tampaknya tidak menyadari apa-apa. Atau mungkin memilih untuk tidak sadar. Malam harinya saat Wahyu kembali dari kamar mandi, ia mendapati Bu Asih berdiri di depan kamarnya. "Maaf Bu, ada apa?" tanyanya. Bu Asih tersenyum. "Ibu cuma mau ngasih ini, minyak angin buat Rani." "Oh, baik Bu. Terima kasih." Saat ia menerima botol kecil itu, tangan Bu Asih menyentuh jari-jarinya. Lama. Lalu tatapan itu kembali. Muncul. "Kamu anak baik, Wahyu. Ibu senang kamu tinggal di sini." Wahyu menunduk. "Saya juga senang bisa dekat dengan keluarga." Bu Asih tidak menjawab. Ia hanya berdiri beberapa detik lagi sebelum akhirnya berjalan pergi ke kamarnya. Malam itu, Wahyu sulit tidur. Ia merasa ada sesuatu yang berubah. Tapi ia tidak tahu pasti apa. Yang ia tahu, kenyamanan yang dulu ia rasakan, perlahan berubah, menjadi keraguan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Dan di tengah malam yang sunyi, Wahyu terbangun. Matanya terbuka, dan ia merasakan ada seseorang berdiri di depan kamarnya. Samar, diam. Ia menatap ke arah pintu yang tidak tertutup rapat. Bayangan itu hilang sekejap setelah ia bangkit dari tempat tidur. Apakah itu hanya mimpi? Ataukah ia menatap ke arah Rani yang masih terlelap? Dalam hati, Wahyu mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di rumah ini? Hari-hari berlalu, tapi perasaan Wahyu tidak juga tenang. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk tentang ibu mertuanya, tapi setiap sikap Bu Asih yang sedikit ganjil membuat bayang itu kembali muncul dalam kepalanya. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat tapi terus mengikuti setiap langkahnya di rumah itu. Pagi itu, Rani sedang memasak di dapur. Wahyu baru selesai mandi, berjalan santai ke ruang tamu, dan hendak mengambil kemeja yang digantung di belakang pintu. Saat itulah Bu Asih muncul dari arah kamar. Ia mengenakan daster berwarna merah muda. Bahannya tipis, terlalu tipis untuk dikenakan tanpa lapisan. Rambutnya masih basah, terlihat baru selesai mandi. Pandangannya lurus menatap Wahyu, lalu tersenyum lembut. "Kamu udah bangun, Wahyu?" Wahyu sedikit gugup. "Iya, Bu. Mau siap-siap kerja." Ia mencoba menghindar, melangkah cepat ke arah kamarnya. Tapi sebelum masuk, ia mendengar suara Bu Asih kembali, pelan dan seperti berbisik. "Cocok warna biru itu bikin kamu makin ganteng." Wahyu diam di tempat. Ia menoleh, menatap mata wanita itu. Bu Asih hanya tersenyum, lalu berjalan santai ke dapur, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dada Wahyu berdebar kencang. Pujian itu bukan seperti pujian biasa dari seorang ibu. Ada nada, menggoda. Ada getaran yang terasa tidak wajar. Di tempat kerja, Wahyu tak bisa fokus. Ia hanya duduk memandangi layar komputer. Tangannya kaku di atas keyboard. Di benaknya, kejadian-kejadian kecil yang selama ini ia abaikan, kini seperti potongan puzzle yang menyusun gambar utuh, dan gambarnya tidak nyaman untuk dilihat. Ia mencoba bercerita pada teman kerjanya, Yudi. "Gue lagi bingung, Di," ucap Wahyu sambil menyesap kopi. "Bingung kenapa?" tanya Yudi. Mengernyit. "Pernah nggak lo ngerasa kayak orang tua pasangan lo? Tapi
Dia terlalu baik, terlalu deket, sampai lo jadi nggak enak sendiri. Yudi tertawa kecil. Lo ngomongin ibu mertuanya Rani. Wahyu mengangguk, pelan. Iya. Yudi mencondongkan badan, nada suaranya berubah. Serius. Lo mulai merasa nggak nyaman. Wahyu menghela napas. Ada beberapa hal yang bikin gue mikir. Cara dia lihat gue, cara dia ngomong. Kadang gue pikir cuma perasaan gue aja, tapi lo ngerasa ada yang nggak beres. Ya, Yudi tak menjawab lama. Lalu ia berkata hati-hati, lo harus hati-hati, jangan sampai lo ngerasa bersalah padahal lo korban. Tapi jangan juga nuduh tanpa bukti. Apalagi Rani, lo pikir dia bakal percaya? Wahyu tertunduk. Kata-kata itu seperti palu menghantam dadanya. Ia tahu, kalau ia salah langkah, rumah tangganya bisa hancur. Malam harinya, Wahyu pulang lebih lambat dari biasanya. Rani sudah tidur. Ia masuk pelan ke kamar, mengganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang. Tapi matanya tak mau terpejam. Ia keluar kamar, menuju dapur untuk mengambil air putih. Di ruang tamu yang gelap, ia melihat seseorang duduk. Bayangan itu mengenakan daster yang dikenalnya. Bu Asih. Belum tidur, Bu? Wahyu mencoba tetap sopan. Aku juga susah tidur. Lagi dingin malam ini, jawabnya. Masih duduk. Wahyu berdiri, hendak kembali ke kamar. Tapi Bu Asih tiba-tiba berkata, duduk sebentar temani ibu. Hati Wahyu ragu. Tapi akhirnya ia duduk, menjaga jarak. Bu Asih memeluk kedua lututnya sendiri, menatap lampu temaram. Dulu, waktu Bapak Rani masih hidup, rumah ini nggak pernah sepi. Tapi setelah dia meninggal, cuma suara Rani yang bisa ibu dengar. Sekarang ada kamu. Ibu jadi nggak merasa sendiri lagi. Ibu nggak sendiri, kan ada Rani. Bu Asih tersenyum samar. Rani itu anak ibu, tapi kamu beda. Wahyu merasa napasnya tercekat. Ibu nggak mau kamu salah paham, lanjutnya. Tapi kadang, ibu lihat kamu, ibu ngerasa nyaman. Lebih dari yang seharusnya. Wahyu bangkit dari duduk. Saya ke kamar dulu, Bu. Namun, sebelum ia sempat melangkah, tangan Bu Asih meraih pergelangan tangannya. Hangat, lembut, tapi juga menakutkan. Kamu baik banget, Wahyu. Kalau dulu ibu ketemu kamu lebih dulu, mungkin ceritanya akan beda. Ucapan itu menampar hati Wahyu seperti badai. Ia melepaskan tangannya pelan, lalu melangkah cepat ke kamar. Pintu ia tutup rapat. Tubuhnya gemetar. Dari balik pintu, ia bisa mendengar langkah kaki Bu Asih menjauh, perlahan. Tapi kata-katanya masih bergema dalam pikiran Wahyu, membuatnya sulit bernapas. Kalau dulu ibu ketemu kamu lebih dulu? Esok paginya, Wahyu bersikap dingin. Ia hanya bicara seperlunya pada Bu Asih. Rani menyadari perubahan itu, tapi Wahyu belum bisa menceritakan semuanya. Mas, kamu kenapa? Sakit? Tanya Rani saat mereka duduk sarapan. Enggak, cuman agak pusing aja, jawab Wahyu singkat. Bu, Asih ikut duduk, seperti biasa. Tapi ia juga diam. Seolah kejadian semalam tak pernah ada. Tapi Wahyu tahu, bukan hanya dirinya yang mengingat. Bu Asih pun menyimpannya. Entah apa yang ada di kepala wanita itu. Hari itu, Wahyu tidak pulang ke rumah. Ia bilang pada Rani bahwa ada lembur, tapi sebenarnya ia hanya butuh waktu sendiri. Ia pergi ke masjid kecil dekat kantor, duduk lama, dan berdoa dalam hati yang gaduh. Ia tahu, jika dibiarkan, situasi ini akan meledak. Tapi ia juga tak bisa bicara pada Rani. Tak sanggup melukai wanita yang begitu mencintainya. Namun di lubuk, hatinya yang terdalam, Wahyu mulai takut. Bukan hanya pada sikap Bu Asih, tapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau suatu saat ia goyah? Bagaimana kalau ia lelah menolak? Dan di dalam ketakutan itu, Wahyu mulai sadar. Rumah yang dulu ia anggap tenang, perlahan berubah menjadi medan perang batin, dan ia ada di tengahnya, sendirian. Sudah 3 hari Wahyu menjaga jarak. Ia memilih pulang larut,
bahkan pernah tidur di kantor dengan alasan lembur. Semua itu dilakukan demi satu hal, menghindari Bu Asih. Tapi menghindar bukan solusi, karena rumah tetaplah rumah, dan di dalamnya, Bu Asih masih menunggu. Menunggu dengan mata tenang, tapi menyimpan ombak di balik tatapan yang tak pernah bisa Wahyu baca sampai habis. Hari itu Rani merasa cukup terganggu. Ia menahan Wahyu di dapur setelah makan malam, sambil mencuci piring. "Mas, kamu lagi ada masalah ya sama ibu?" Wahyu terdiam. Tangan Rani berhenti menggosok piring. "Aku bukan anak kecil, Mas. Aku bisa lihat kamu berubah. Dingin. Apalagi sama ibu." Wahyu menarik napas panjang. "Gak ada apa-apa, Ran. Kalau kamu nggak cerita, aku yang akan tanya langsung ke ibu." Wahyu buru-buru menahan. Jangan gitu." "Kenapa? Ada apa, Mas?" Rani menatapnya dalam. Tapi Wahyu tak sanggup berkata jujur. Ia hanya menunduk, menatap ubin lantai yang basah. "Mas cuma capek aja, Ran. Banyak pikiran." Malam itu, rumah kembali sunyi. Rani sudah tidur. Wahyu duduk di teras belakang, menghadap taman kecil yang hanya berisi pot-pot bunga tua. Angin bertiup pelan. Suasana damai, tapi dada Wahyu tetap berat. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Wahyu menoleh. Bu Asih. Ia mengenakan selimut tipis, berjalan mendekat. "Kamu belum tidur, Nak?" Wahyu hanya mengangguk pelan. Bu Asih duduk di kursi samping. Jarak mereka cukup dekat, tapi Wahyu segera bergeser. Wanita itu memperhatikan dengan senyum tipis. "Kamu berubah." Wahyu menahan diri. "Saya cuma lelah, Bu." "Bukan karena ibu?" tanya Bu Asih lirih. "Tidak," jawab Wahyu cepat. "Tapi kamu menghindar." Bu Asih menatap lurus. "Kamu takut." Wahyu menggertakkan gigi. "Saya menghormati ibu. Tapi tolong, jangan buat saya bingung." Bu Asih menunduk, diam sejenak, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan. "Ibu juga bingung, Wahyu. Perasaan ini nggak seharusnya ada. Tapi tiap hari ngelihat kamu, dengar suaramu, lihat caramu memperlakukan Rani dengan sabar. Ibu iri." "Iri?" Wahyu tergagap. "Ya, iri." Mata Bu Asih mulai berkaca. "Seandainya dulu ibu ketemu kamu lebih dulu, mungkin ibu yang akan duduk di sampingmu sebagai istri, bukan Rani." Deh, dunia Wahyu terasa runtuh. "Ibu," serunya pelan tapi tajam. "Itu nggak pantas." Bu Asih menggigit bibirnya, seperti menyesal, tapi tak menarik kembali ucapannya. "Ibu, tahu, tapi ibu juga manusia. Sejak ayah Rani meninggal, nggak ada yang buat ibu merasa hidup, sampai kamu datang." Wahyu berdiri, wajahnya pucat. "Saya nggak bisa tinggal di rumah ini lagi. Saya takut merusak semuanya." Bu Asih menahan tangis. "Tapi kamu nggak salah. Yang salah, ibu. Tapi jangan pergi, Nak. Jangan buat Rani kehilangan kamu karena kesalahan ibu." Suara tangis itu membuat Wahyu makin sesak. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Ia ingin marah, tapi tak tahu harus pada siapa. Akhirnya ia hanya melangkah pelan masuk ke kamar, meninggalkan Bu Asih dalam gelap dan diam. Keesokan paginya, semuanya pecah. Rani melihat ibunya menangis di kamar. Ia panik, lalu mencari Wahyu, yang masih tertunduk di ruang tamu. "Ada apa?" "Mas, kamu ngomong sesuatu ke ibu." Wahyu diam, tapi Rani sudah masuk kamar, duduk di samping ibunya. Tangisan Bu Asih pelan, tapi jelas. Seperti luka lama yang akhirnya dibuka paksa. "Aku minta maaf, Ran." Rani tercengang. "Kenapa, Bu?" Bu Asih memeluk anaknya. "Ibu terlalu sayang sama Wahyu." "Sayang? Ya wajarlah, Mas Wahyu kan suami aku." "Bukan itu maksud ibu." Suara Bu Asih nyaris tak terdengar. Perasaan ibu ke Wahyu bukan seperti ke anak. Rani membeku. Seketika, keheningan menggantung. Rani perlahan melepaskan pelukan ibunya, lalu menatap mata yang berkaca itu dengan tatapan kosong. Tangannya bergetar. "Bu, jangan bercanda." "Ibu nggak bercanda, Nak." Rani bangkit, mendekati Wahyu yang masih duduk kaku. "Mas,
Ini semua, benar? Wahyu menatap Rani. Matanya penuh air. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu, Ran. Tapi, ibumu? Rani menampar Wahyu. Keluar, malam ini juga. Kalian berdua gila. Wahyu tak melawan. Ia hanya berdiri pelan, lalu menuju kamar, mengambil ranselnya. Bu Asih menjerit, mencoba menahan anaknya. Rani, ibu mohon, jangan usir dia. Tapi Rani membalikkan badan dan menatap ibunya tajam. Mulai hari ini, kamu bukan ibu yang aku kenal. Wahyu berjalan, keluar rumah dengan langkah berat. Hujan mulai turun rintik. Di belakangnya, terdengar suara teriakan dan tangisan. Tapi semua itu tak lagi bisa ia balas. Ia telah melewati batas yang tak diinginkannya. Ia tak tahu akan kemana. Tapi satu hal pasti, rumah yang dulu ia anggap tempat berlindung, kini telah berubah menjadi tempat luka terdalam dalam hidupnya. Dan semua bermula dari satu kalimat sederhana. Seandainya ibu bertemu kamu lebih dulu. Sudah seminggu berlalu sejak Wahyu pergi dari rumah itu. Hari-harinya kini berputar di kamar kos sempit yang hanya berisi satu kasur lantai, meja kecil, dan gantungan baju seadanya. Tak ada lagi suara sendok dari dapur. Tak ada tawa renyah Rani. Tak ada aroma masakan Bu Asih di pagi hari, hanya diam, hanya penyesalan, hanya luka yang menganga dalam dada. Wahyu sering terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa bersalah yang terlalu nyata. Ia merasa seperti batu besar di tengah sungai kecil, merusak aliran, menghancurkan segalanya. Ia ingin menelepon Rani, tapi ragu. Ia ingin menulis pesan, tapi selalu dihapus sebelum terkirim. Di dalam benaknya, wajah Rani selalu muncul. Dan itu cukup untuk membuatnya menangis diam-diam. Di rumah yang ditinggalkan, suasana tak lebih baik. Rani berubah menjadi perempuan pendiam. Ia tak lagi banyak bicara, tak lagi peduli pada makanan di meja atau tanaman di pekarangan. Kerap kali ia hanya duduk memeluk lutut di kamar, menatap jendela dengan mata kosong. Bu Asih mencoba bicara, tapi tak pernah mendapat respons. Bahkan salam paginya dibalas dengan pintu yang ditutup pelan. Perlahan, rumah itu menjadi asing bagi keduanya. Dua perempuan di bawah satu atap, tapi hatinya terpisah oleh jurang yang dalam. Jurang yang tak pernah mereka kira akan muncul di antara ibu dan anak. Suatu malam, Bu Asih mengetuk pintu kamar Rani. Boleh ibu masuk? Tak ada jawaban. Ibu cuma mau bilang satu hal. Ibu menyesal. Ibu benar-benar menyesal. Lama tak ada jawaban. Tapi akhirnya suara lirih itu keluar dari balik pintu. Kenapa harus Mas Wahyu, Bu? Bu Asih tertunduk, meski tak bisa melihat putrinya. Ibu juga nggak tahu, Nak. Tapi ibu sudah kehilangan banyak dalam hidup. Ayahmu, masa muda, dan ibu pikir perasaan ini cuma sesaat. Tapi ternyata malah menghancurkan kalian. Bukan cuma kami. Ibu juga menghancurkan diri ibu sendiri. Setelah itu, hening kembali. Bu Asih berdiri lama di depan pintu, lalu perlahan berjalan pergi. Tapi malam itu, ia menangis lebih dalam dari malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tua dan benar-benar sendiri. Pagi hari Minggu, Wahyu akhirnya memberanikan diri. Ia kembali ke rumah itu. Bukan untuk kembali tinggal, bukan pula untuk meminta maaf, tapi untuk mengakhiri apa yang menggantung. Menyampaikan semua yang belum sempat dikatakan. Menyudahi luka yang dibiarkan terbuka begitu lama. Pintu rumah dibuka oleh Rani. Matanya sembab. Tapi tetap menatap Wahyu dengan tegas, tanpa senyum. Mas mau apa? Aku cuma mau bicara sebentar. Kalau kamu izinkan. Rani diam sejenak, lalu melangkah pelan ke dalam. Wahyu mengikuti, duduk di ruang tamu yang tak berubah. Bahkan lukisan tua di dinding masih menggantung seperti biasa. Ibu nggak di rumah, kata Rani singkat. Aku datang bukan buat ketemu beliau. Aku datang buat kamu. Rani menatapnya datar. Kenapa sekarang? Karena aku terlalu takut waktu itu.
Dan sekarang, aku sadar, diamku menyakiti kamu lebih dalam. Mas tahu rasanya dikhianati sama orang yang paling aku percaya? Suara Rani mulai bergetar. Aku tahu. Wahyu menunduk. Dan itu yang paling aku sesali seumur hidupku. Kalau Mas tahu, kenapa nggak pergi sejak awal waktu semua itu dimulai? Karena aku bodoh. Karena aku pikir, aku bisa menghindari semuanya tanpa menyakiti siapa-siapa. Tapi ternyata, diamku adalah bentuk pengkhianatan juga. Rani menghapus air mata yang mulai turun. Tapi ia tak menoleh. Aku nggak tahu bisa percaya lagi atau tidak, Mas. Aku nggak minta kamu percaya sekarang. Aku cuma minta, jangan biarkan luka ini merusak masa depanmu. Entah nanti kamu bersamaku atau bukan. Aku cuma ingin kamu bahagia. Untuk pertama kalinya, Rani menoleh padanya. Mata mereka bertemu. Tak ada marah, tak ada amarah. Hanya dua hati yang pernah saling mencinta, kini berdiri di ambang perpisahan. Aku akan keluar kota minggu depan, ujar Rani pelan. Mutasi dari kantor pusat. Aku minta, Mas nggak usah cari aku lagi setelah ini. Wahyu mengangguk. Baik, kalau itu keputusanmu, aku hormati. Sebelum pergi, Wahyu menatap rumah itu sekali lagi. Rumah tempat ia belajar mencintai dan akhirnya belajar melepaskan. Di balik temboknya tersimpan cerita yang takkan pernah ia ulang, tapi juga tak bisa ia lupakan. Di ujung gang, Bu Asih berdiri diam. Tak mendekat, hanya menatap dari kejauhan. Wahyu menunduk pelan padanya. Bu Asih membalas dengan anggukan kecil. Di pipinya, air mata turun tanpa suara. Mereka berdua tahu, tak ada kata maaf yang cukup untuk memperbaiki semuanya. Tapi setidaknya, keheningan itu adalah bentuk pengakuan bahwa luka ini nyata dan bahwa mereka harus hidup dengan luka itu. Hidup terus berjalan. Wahyu pindah ke kota baru. Ia mencoba memulai lagi, pelan, satu langkah, satu hari. Bekas luka itu tak hilang, tapi ia belajar menerimanya. Rani pun menjalani hari-harinya di kota lain. Ia tak lagi membawa dendam, hanya kenangan. Dan kenangan, meski pahit, tetaplah bagian dari dirinya. Bu Asih, di rumah itu, kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan tanaman di pekarangan. Ia tak lagi menunggu siapapun. Tapi setiap malam, ia menyalakan lampu teras. Entah untuk siapa. Mungkin untuk bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Karena cinta, jika salah tempat, bisa berubah menjadi luka yang sulit sembuh. Dan kadang, luka itu tak perlu ditutup, cukup diterima. Agar kita tahu, kita pernah merasa dan pernah belajar melepaskan.